A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan memulai pembacaan kitab Kimiya'us Sa'adah. Kita akan memulai mentadabburkan kitab karya daripada Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Untuk lebih barokahnya, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bagian yang pertama atau bagian ke-1 ini, kita akan membahas tentang nama kitab. Kitab ini diberi nama Kimiya'us Sa'adah. Kimiya'us Sa'adah adalah istilah sufism atau merupakan ajaran tasawuf yang diangkat oleh Asy-Syaikh Al-Imam Muhyiddin Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala melalui kitabnya ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Kimiya'us Sa'adah adalah sebuah rumusan konsepsi bagaimana untuk meraih kebahagiaan sejati, bagaimana agar kita mendapatkan kebahagiaan hakiki, atau agar kita bahagia secara ruhaniyah. Nah, untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki menurut kitab ini, kita harus mengetahui kimia ruhani. Dan kimia ruhani ini intinya adalah ma'rifatun nafas. Jadi awalnya harus ma'rifatun nafas. Orang Jawa bilang kita harus mengenal hakikat diri yang sejati. Itu intinya. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan kita harus mengenal diri yang sejati. Ya, sebagaimana ahlud dunya juga menawarkan sebuah konsepsi untuk meraih kesuksesan di dunia atau untuk mendapatkan kebahagiaan secara material, maka kita harus memenuhi pikiran kita dengan kimia mentalitas berpikir yang positif. Kembali kepada Kimiya'us Sa'adah. Intinya Al-Imam Ghazali memberikan tarbiyah kepada kita bahwa untuk ma'rifatun nafas harus diawali dengan tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nufus. Kita harus mensucikan diri kita. Yang dimaksud dengan mensucikan diri kita adalah menanggalkan atau melepaskan diri dari dominasi sifat-sifat basyariah kita, sifat-sifat kemanusiaan diri kita. Selanjutnya menggantikan dengan sifat-sifat ilahiyah atau kita memiliki dominasi sifat-sifat ruhaniyah. Adapun jalannya adalah thariqatun nubuwah. Harus mengikuti jalan nubuwah, tradisi tradisi kenabian, yaitu senantiasa melakukan ta'alluq ruhaniyah atau menghubungkan ruhani kepada para ruhani aulia yang memiliki hubungan kepada Rasulullah SAW dalam silsilah keilmuan ruhani yang dalam tradisi thariqah ini disebut dengan seorang mursyid. Kalau Al-Imam Ghazali mengistilahkan
menggunakan istilah kimia usaadah. Para sufi yang lain, khususnya Asy-Syaikh Muhyiddin Sultanul Arifin Ibn Arabi, menggunakan istilah yang lain, yaitu dengan al-kibrit al-ahmar. Ibnu Arabi salah seorang sufi yang kewaliannya ini dikenal sejak muda. Kewaliannya mustahar di kalangan para ulama, para aulia, sudah dikenal kewaliannya sejak usia yang sangat muda sekali. Syekh Ibn Arabi ini bukan seorang ahlullah saja, tapi beliau juga seorang yang alamah, ahli dalam ilmu fikih, ilmu hadis, tafsir, dan filsafat. Beliau juga seorang saintis. Ilmu yang dikuasai oleh beliau salah satunya ya kimia, biologi, kemudian fisika, dan tentu saja astrologi. Pernah di usia 17 tahun beliau melakukan riset kimia, bermula dari informasi yang beliau dapat dari seorang ahlinya juga dalam bidang kimia, yaitu ilmuwan pendahulunya Al-Kindi dan Ibnu Hayyan. Ibnu Arabi muda melakukan riset terhadap sejenis belerang yang berwarna merah atau biasa disebut dengan kibrit ahmar di sebuah kawah gunung. Ia melakukan eksperimen dengan menuangkan secuil zarrah, ya pokoknya sedikit lah ya daripada belerang merah itu pada segelas botol minyak, lalu dituangkan pada semangkok pasir, semangkok lumpur hitam, dan pada 3 buah besi. Dan ketiga bahan yang ada di mangkok itu tiba-tiba berubah menjadi emas. Begitupun dengan 3 buah besi yang dioles dengan minyak yang dicampur dengan al-kibrit al-ahmar juga berubah menjadi emas. Subhanallah. Nah, dari riset ini juga Ibnu Arabi mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada sebagian manusia yang secara zahir dan batinnya itu berfungsi seperti kibrit al-ahmar. Artinya sebagian manusia tertentu itu bisa merubah watak dari jahat, bisa berubah menjadi baik. Kemudian dari yang semula seseorang bodoh katakanlah menjadi pandai, bahkan dari seseorang yang awalnya suka melakukan maksiat kemudian menjadi waliullah. Siapa mereka? Mereka adalah para insan kamil atau para auliaullah yang kedudukan rohaninya sebagai pewaris atau penerus daripada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hakikat al-kibrit al-ahmar ini hakikatnya menurut beliau adalah al-insan kamil, yaitu nur daripada baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian tadabbur singkat kita bagian yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.